Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Sebelum kita mulai presentasi pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih. Presentasi dari kelompok kami akan membahas tentang pengaruh inflasi pada studi kelayakan bisnis. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama adalah saya sendiri, Fiskia Aswa Rizky Afada, NIM 103. Yang kedua ada Sony Isya Cahyo, NIM 116. Yang ketiga ada Maulida Nur Isti, NIM 117. Yang keempat ada Risa Bella Eka, NIM 123. Dan yang terakhir ada Lailatun Nisfa, NIM 133. Untuk materi kelompok kami, yang pertama adalah pengaruh inflasi terhadap biaya usaha. Yang kedua adalah pengaruh inflasi terhadap penerimaan usaha. Dan yang ketiga adalah teknik penyesuaian inflasi. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Risa Bella Eka, NIM 123. Dan yang kedua akan dibacakan oleh saudara Sony Isya Cahyo, NIM 116. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Lailatun Nisfa, NIM 133. Dan materi yang terakhir akan dipresentasikan oleh saudari Maulidah Nur Isti, NIM 117. Langsung saja kepada pemateri, saya persilahkan. Materi yang pertama yaitu tentang pengaruh inflasi terhadap biaya usaha. Pihak-pihak yang berada pada kegiatan studi kelayakan usaha dituntut untuk selalu peka terhadap fenomena ekonomi yang nantinya dimungkinkan mempengaruhi seluruh komponen dalam merencanakan pendirian usaha. Salah satunya di bidang keuangan atau yang disebut dengan biaya. Jika hal ini tidak dilakukan, dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan yang jauh dari estimasi pendirian usaha, yaitu pemilik modal, pemerintah, manajer, dan karyawan, serta masyarakat pada umumnya. Terdapat beberapa hal dari keadaan ekonomi yang dapat mempengaruhi biaya. Salah satunya ialah inflasi. Inflasi merupakan suatu fenomena ekonomi yang mana barang-barang mengalami kenaikan harga secara umum dengan waktu yang terus-menerus atau berkepanjangan. Hasil studi kelayakan bisnis yang seperti ini biasanya digunakan di masa yang akan datang, sehingga pengaruh dari inflasi ini sangatlah penting. Biaya yang dimaksud kemungkinan masuk dalam biaya modal kerja ataupun biaya operasional dari rencana usaha yang akan dibangun oleh suatu unit bisnis. Biaya-biaya ini jika dikaitkan dengan studi kelayakan bisnis masuk ke bagian arus kas keluar atau cash outflow dari rencana usaha selama umur ekonomis proyek tersebut. Sehingga dalam hal ini perhitungan pengaruh inflasi terhadap biaya-biaya tersebut perlu dilakukan. Cara memasukkan pengaruh inflasi ke dalam biaya-biaya usaha ialah yang pertama, tentukan terlebih dahulu biaya-biaya apa saja yang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap penilaian kelayakan usaha. Yang kedua, ketentuan proyeksi atau perkiraan prosentase rata-rata laju inflasi selama umur ekonomis proyek yang dipakai untuk penyesuaian. Yang ketiga, tentukan umur ekonomis dari suatu proyek atau usaha yang akan dijalankan. Yang keempat, tentukan perkiraan prosentase tarif pajak yang diperhitungkan berdasarkan ketentuan pemerintah. Untuk mempermudah membedakan antara modal kerja dengan biaya modal sebagai berikut. Yang pertama, pengertian biaya modal sendiri ialah penggunaan sejumlah modal untuk kegiatan usaha. Yang kedua, modal kerja ialah investasi perusahaan pada aktiva piutang. Jadi, modal kerja tersebut juga sebagai sejumlah dana yang dikhususkan hanya untuk kegiatan operasional sehari-hari. Maka dari contoh penyelesaiannya, misalkan pada periode pertama direncanakan memakai biaya sebesar 50.000 dengan laju inflasi diperkirakan 20% dengan umur ekonomis proyek adalah 4 tahun, maka cara penyelesaiannya ialah kurung buka 1 ditambah 0,2 kurung tutup kali 1 ditambah 50.000 dikali
kurung buka 1 ditambah 0,2 kurung tutup dikali 2 ditambah 50.000 dikali kurung buka 1 ditambah 0,2 kurung tutup dikali 3 ditambah 50.000 dikali kurung buka 1 ditambah 0,2 dan seterusnya hingga N dikali 1 ditambah P tutup kurung kali N kecil. Data ini nantinya digunakan untuk disatukan dengan arus kas masuk yang telah diestimasikan sebelumnya oleh pelaku studi kelayakan sebelumnya. Materi yang selanjutnya yaitu pengaruh inflasi terhadap penerimaan usaha. Nah, dengan adanya inflasi, pastinya berdampak langsung pada estimasi biaya yang dikeluarkan aliran kas usaha. Jika harga input usaha mengalami kenaikan, maka diperlukan penyesuaian di bagian penerimaan. Inflasi juga tidak bisa berpengaruh terhadap penerimaan apabila B atau C rasionya itu lebih besar dari 1 atau B atau C rasionya kurang dari 1. Selama pengeluaran usaha tidak menimbulkan yang namanya B atau C rasionya sama dengan 1, maka perhitungan inflasi tidak perlu untuk dilakukan dalam penyesuaian rencana penerimaan usaha. Nah, rumus yang digunakan dalam melakukan penyesuaian rencana penerimaan usaha serupa dengan menghitung pengaruh inflasi terhadap biaya usaha, akan tetapi yang disesuaikan ialah bagian penerimaan atau aliran kas masuk. Rumusnya IR sama dengan sigma NR sama dengan 1 IR dalam kurung 1 plus P tutup kurung T. IR diartikan arus kas masuk yang telah disesuaikan dengan laju inflasi. Lalu IT sama dengan arus kas di tahun T. P sama dengan perkiraan laju inflasi di tahun T. T sama dengan periode umur usaha atau proyek. Contoh perhitungannya, perusahaan X di tahun 2018 akhir merencanakan arus kas masuk setiap tahunnya ialah 30.000 dengan laju inflasi selama umur usaha ialah 10% per 4 tahun. Hitunglah penyesuaian kas masuk yang harus dilakukan oleh perusahaan X. Penyelesaiannya IR sama dengan sigma NR sama dengan 1 IR 1 plus PT. IR 30.000 dalam kurung 1 plus 0,1 tutup kurung kali 1 plus 30.000 dalam kurung 1 plus 0,1 dikali 2 30.000 dalam kurung 1 plus 0,1 kali 3 dan 30.000 dalam kurung 1 plus 0,1 dikali 4. IR sama dengan 30.000 dalam kurung 1,1 plus 30.000 dikali 1,21 plus 30.000 1,331 plus 30.000 dalam kurung 1,464. IR sama dengan 33.000 plus 36.300 plus 39.930 plus 43.923. IR hasil akhir IR sama dengan 153.153. Nah, dari hasil tersebut perusahaan X dapat mewujudkan arus kas masuk setiap akhir tahun sebesar 30.000 dengan menggunakan penyesuaian kas masuknya sebesar 153.153 yang sudah termasuk dengan inflasi. Tetapi hasil dari penyesuaian ini seharusnya juga dikonferensikan dengan tingkat pajak yang berlaku pada saat tahun usaha agar dapat dilihat gambaran pengaruh pajak terhadap penilaian kelayakan usaha, sehingga nantinya diperoleh nilai dari hasil kelayakan ini bisa lebih akurat karena seluruh unsur sudah dilakukan penyesuaian terhadap dampak inflasi maupun pajak. C. Teknik penyesuaian inflasi. Sebelumnya telah dijelaskan bahwasannya inflasi akan mengakibatkan kenaikan harga-harga barang atau jasa dari akibat biaya-biaya produksi yang semakin besar.
sehingga hal ini membuktikan jika kenaikan biaya yang tersebut membawa dampak yang serius bagi usaha atau proyek yang dijalankan. Apabila kenaikan biaya usaha tidak sejalan atau tidak seimbang antara keuntungan dan biaya dengan dilihat dari rasionya tetapi hasilnya masih positif, maka dampak inflasi tetap memberikan pengaruh tetapi penyesuaiannya tidak perlu dilakukan. Begitupun sebaliknya, jika hasilnya mendekati nol atau sudah negatif, maka penyesuaian sudah tidak dapat ditawar lagi. Untuk mencegah hal tersebut, perlu disesuaikan antara kelayakan aliran kas masuk dan kas keluar yang telah disesuaikan dengan perkiraan laju inflasi selama umur usaha. Yang pertama, jika inflasi tidak diabaikan. Unsur yang terkena langsung terhadap adanya kejadian inflasi ialah arus kas masuk maupun arus kas keluar. Berikut penyesuaian perhitungan dapat diselesaikan pada gambar di PPT tersebut. Adapun hasilnya yaitu jumlah PV sama dengan 1413,9, modal sama dengan min 100, NPV sama dengan plus 1313,9. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila kelompok kami melakukan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.